Kita bertemu di minggu ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jadi selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu ya. Ibu mau lihat siapa yang nggak hadir sampai hadir di sini. Baiklah, kita mengarani Alfi Miftahul, Ibu Rona Angelina, Ibu Aulia Mariati. Kenapa dia? Sakit ya? Dia sakit dari minggu kemarin. Rizka Amelia. Kenapa Rizka? Muncul apa? Belum, Bu. Saya jalan. Tidak enak. Nanti minta ke UKS yang dekat itu ya. Ya, Bu. Untuk materi kemarin kan kita sudah membahas mengenai pengertian hakikat pendidikan jasmani untuk SMA. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi ini ya. Konsep kurikulum pendidikan jasmani untuk SMA. Ibu akan jelaskan konsep. Di sini ada yang namanya kepentingan pendidikan jasmani untuk SMA. Ada yang pertama itu meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik dan mendukung kesehatan seksual dan emosional. Di sini ibu akan menjelaskan kepentingan pendidikan jasmani untuk SMA. Yang pertama adalah meningkatkan kebugaran jasmani. Pendidikan jasmani berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran fisik siswa. Aktivitas fisik yang terstruktur seperti olahraga dan latihan kebugaran membantu meningkatkan daya tahan tubuh, kekuatan otot, kelenturan, dan kesehatan jantung. Kebugaran jasmani yang baik juga membantu siswa menjalani aktivitas harian yang lebih optimal. Selanjutnya ada mengembangkan keterampilan motorik. Melalui pendidikan jasmani, siswa diajarkan keterampilan motorik dasar hingga kompleks seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Keterampilan ini berguna tidak hanya dalam olahraga, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan jasmani juga mengajarkan keterampilan bermain dalam berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, bola voli, dan angklung. Yang terakhir ada mendukung kesehatan mental dan emosional. Aktivitas fisik terbukti dapat merangsang produksi hormon endorfin yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Dalam konteks SMA, di mana siswa sering menghadapi tekanan akademik dan sosial, pendidikan jasmani memberikan waktu untuk melepaskan beban mental dan merangsang rasa bahagia. Yang selanjutnya adalah struktur kurikulum pendidikan jasmani di SMA. Struktur kurikulum pendidikan jasmani di tingkat sekolah menengah atas atau SMA dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam mengembangkan aspek fisik, mental, sosial, dan emosional. Kurikulum ini mencakup tujuan, kompetensi inti dan dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Berikut ada tujuan kurikulum. Yang pertama adalah meningkatkan kebugaran jasmani siswa agar mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dasar dan lanjutan. Yang ketiga, membentuk karakter positif melalui nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang keempat adalah menanamkan pola hidup sehat yang berkelanjutan. Baiklah, kita masuk ke struktur kurikulum pendidikan jasmani di SMA. Yang pertama ada kompetensi inti,
seperti lari atau skipping. Yang kedua ada permainan olahraga seperti permainan bola besar, sepak bola, bola voli, bola basket, dan lain-lain. Yang ketiga ada senam dan gerakan, senam lantai, roll depan, roll belakang, sikap lilin, gerakan kreatif tari tradisional, dan aerobik. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam kurikulum pendidikan siswa dirancang agar siswa terlibat aktif dan belajar melalui pengalaman langsung. Beberapa metode yang digunakan adalah metode praktik, metode diskusi, dan metode kolaborasi. Yang selanjutnya ada penilaian dan pendidikan jasmani mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, psikomotorik, yaitu mengukur keterampilan fisik siswa seperti kemampuan teknik olahraga, kecepatan atau kekuatan. Yang kedua ada kognitif, penilaian pemahaman siswa tentang kebugaran, strategi permainan atau konsep kesehatan. Yang ketiga ada afektif, menilai sikap siswa seperti sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya ada waktu dan durasi pembelajaran. Kurikulum pendidikan siswa di SMA biasanya dijalankan selama 2 jam pelajaran per minggu, atau satu pertemuan itu sekitar 10 menit. Jadi pembagian waktu mencakup yang pertama itu ada pemanasan sekitar 10 sampai 15 menit. Yang kedua ada inti kegiatan sekitar 60 sampai 70 menit. Yang ketiga ada pendinginan atau refleksi sekitar 10 sampai 15 menit. Dengan semua yang ibu baca tadi tentunya terdapat tantangan dan solusi dalam implementasi. Yang pertama ada tantangan fasilitas olahraga yang terbatas atau perbedaan dengan kemampuan fisik siswa, kurangnya minat siswa terhadap aktivitas fisik tertentu. Yang kedua ada solusi yang dapat dilakukan yaitu memanfaatkan lingkungan sekitar untuk kegiatan olahraga seperti lapangan terbuka, membagi siswa berdasarkan kemampuan untuk kegiatan tertentu. Yang selanjutnya itu menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menarik seperti permainan kreatif. Baik, sampai sini yang ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bagian yang tidak mengerti? Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya silakan kita. Terima kasih Bu. Pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan jasmani dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti obesitas atau penyakit jantung pada remaja? Oke, pertanyaan yang bagus kita. Yang lain ada yang bertanya lagi? Tidak? Oke, kita tadi bertanya mengenai bagaimana pendidikan jasmani dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit jantung. Oke, kita belum masuk ke sini. Tentunya tadi pendidikan jasmani dapat membantu mencegah masalah kesehatan, yaitu ada dalam pendidikan jasmani ada latihan fisik yang melibatkan jantung dan paru-paru seperti aerobik atau olahraga kardiovaskular tadi yang ibu sebutkan tadi. Itu dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan memperkuat otot jantung dan memperlancar sirkulasi darah. Dengan kebiasaan aktif yang diajarkan melalui pendidikan jasmani, para siswa juga dapat belajar pentingnya gaya hidup sehat yang dapat mencegah penyakit kronis di masa depan. Sudah paham? Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Anak-anakku cukup. Baiklah, minggu depan ibu adakan UAS ya. Untuk UASnya itu mujalisan yang ibu ajarkan ini ya. Materi yang kemarin dan materi ini disatukan jadikan UAS ya. Ibu agak buru-buru karena harus ada rapat. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ibu penjelasannya kurang dimengerti atau apa. Baiklah ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum.